Kembali di tutorial Django. Di video sebelumnya kita belajar tentang CRUD. Kali ini kita lanjut ke autentikasi login menggunakan Django. Kita sudah ada projectnya. Ini project yang sebelumnya kita buat. Kita lanjut menggunakan project ini. Pertama kita start apps dulu. Nah, di sini ada apps books yang kita gunakan untuk CRUD sebelumnya. Nah, untuk login kita buat satu apps. Ini kita masih di local machine. Kita masuk ke virtual environment-nya dulu. Untuk teman-teman yang belum lihat video tentang setup virtual environment, silahkan lihat di video saya sebelumnya. Main v, terus script, activate. Oke, lalu kita masuk ke project kita, API Django. Oke, ini kita sudah di dalam virtual environment di sini. Oke, sekarang kita buat satu apps ya, Django admin. Namanya login. Start apps. Sudah spesifik. Start app. Oh, salah ya. Start app. Iya. Oke. Ini sudah kita sudah punya satu apps lagi di project kita, namanya login. Setelah kita start apps, kita daftarkan apps kita ke project yang ini, di setting, kemudian nah ini sudah book 1, kemudian kita daftarkan lagi login ya, lalu kita save. Oke, selanjutnya kita akan gunakan views, kemudian nanti kita buat serializer 1 di sini. Oke. Nah, tabel yang akan kita gunakan untuk login ini, kita aktifkan ini dulu, service MySQL ya, di port 308. Terlihat database di sini. Belajar Django out user lainnya. Oke, kita buat serializer di folder login, serializer. Oke, .py. Kita import REST framework serializer, kemudian from django.contrib.out.models. Oke, import user.
Kemudian kelas user serializer model. Oke, kelasnya kita objek, modelnya yaitu model user, kemudian fieldnya kita pilih berapa, misalnya ID, kemudian first name, terus last name, username, password, atau kita gunakan semua fieldnya. Oke, seperti ini bisa, atau kita hanya menggunakan field yang kita mau aja, misalnya first name, last name, email, itu bisa kita gunakan yang kita mau. Lalu username, lalu password, email ya. Oke, kita save. Kemudian kita juga akan manggil serializer ini ke dalam views ya. Untuk kali ini kita tidak menggunakan model ini, kita langsung di views. Kita hapus dulu ini. Nah, karena kita tidak menggunakan HTML, kita hapus saja yang rendernya. Kita gunakan REST framework, kemudian dekorator, import API view. Oke, kita panggil API view-nya di sini. Kemudian metodenya kita gunakan post, def login misalnya. Kita butuh request. Oke, kemudian kita buat satu variabel di sini, user sama dengan user. Oh, kita belum import user ya. From Django, kita ngambil model user dari Django out ya, konsep out dot models import user. Oke, kemudian kita panggil usernya dot object, kemudian dot filter, kita by username sama dengan request data, kemudian fieldnya, field requestnya itu username. Oke, kita ambil first saja ya. Oops, oke, kita save. Nah, sekarang kita harus ngecek username yang kita post ditemukan atau tidak di database-nya. Ini kita ada improve sedikit dari yang defaultnya ya. If user, kita cek dulu apakah ya, misalnya if not user, jika usernya tidak ditemukan maka return response. Kita import dulu responnya dari from REST framework,
kita import response. Oke. Lalu di sini respon, nah, kita balikin misalnya username atau password salah. Oke, dengan statusnya kita import lagi from REST framework dot import status. Ini HTTP statusnya misal 401 HTTP 401 unauthorized Oke. Nah, jika usernya ditemukan tetapi passwordnya salah misalnya, nah, kita mainkan lagi di sini if not user dot check password dari request data field postnya yaitu password, maka return response username atau password salah. Oke, statusnya sama dengan yang di atas, copy aja. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ini apa ya? Ada error di sini, misal data terus data. Nanti. Kalau misalkan lolos pengecekan username-nya ada, terus passwordnya benar, nah, kita accept. Kita return di sini dan response. Nah, kita balikin data yang akan kita berikan kembali ke user ya. Kita buat dulu token. Kita belum import token ya. Kita import dulu token REST framework, kemudian out token, kemudian models. Import token. Oke, kita buat dulu tokennya dari objek get or create. Misalnya kalau get, kita akan mengambil token yang ada. Kemudian kalau get or create, kita ngambil, tetapi jika tidak ada tokennya, maka akan dibuatkan token baru, gitu ya. Kita buat variabel dulu token created. Oke. Nah, kita buat dari user sama dengan user. Oke.
ini, oh ya, kalau gagal atau error kita false aja di sini. Kemudian kita return token ini ke JSON-nya nanti ya. Return response. Kita buat di sini ada token, kemudian isinya token, lalu detail user, isinya user, statusnya status.http oke, misalnya http 200 oke. Kita save. Sekarang kita butuh masukkan login ini ke URL kita. Nah, karena kita menggunakan out token di sini, maka kita buka project API Django-nya, kita daftarkan di project kita ya, API Django-nya. Kita daftarkan out token REST framework, kemudian out token, save. Nah, di URL-nya ini kita include from Django.url import. Oh, sudah ya, kita sudah include di sini. Kita langsung manggil path include, kemudian kita panggil loginnya kita ini login.url. Nah, path ini kita kasih pathnya API misalnya. Oke, kita save. Sekarang kita coba login menggunakan REST API test. Ya, ini di video sebelumnya kita sudah coba untuk buat request menggunakan REST client. Kita copy aja ini. Oke, metodenya post sesuai dengan metode yang kita buat di sini. Kemudian URL-nya API, kemudian login. Nah, login ini belum kita buat karena kita baru buat di URL-nya ini yang di project, sedangkan di apps-nya kita belum buat URLs di sini. Kita new file urls.py. Oke. Ya. Terus untuk URLs ini kita copy, bisa ambil dari sini, jangan lupa path ya. Import path dulu from Django URLs import path. Oke. URL penulisannya sama seperti ini. Patterns ya. Kemudian path login. Kemudian kita import views ini.
from .views import login. Oke. Untuk requestnya, kita request menggunakan username dan password. Username, nah misalnya admin 123, kemudian passwordnya admin 123 juga. Oke, kita coba send request. Ini pasti gagal karena data loginnya kita belum ada. Oke, nah kemudian kita jangan lupa jalankan dulu Django admin. By Python manage run server. Oke, di sini ada error karena MySQL kita di sini settingsnya mana ya, settingsnya benar kan ini. Oke, ini kita rubah dulu ke localhost. Oke, reloading, kemudian sudah jalan di port 8000. Kita tutup dulu settingnya. Ini juga kita tutup. Nah, kita coba jalankan. Page not found. Ini page not found. Kita coba cek dulu URL-nya. URL di sini sudah betul, login. Kita coba ulang. Page not found. Bentar. URLs. Username atau password salah karena kita belum memiliki data apapun di tabel usernya. Kita buatkan di views-nya ini kita buatkan registrasi dulu, register API view, kemudian metodenya post juga. Post kemudian dev sign up request. Oke, di sign up ini kita akan ngepost data untuk dimasukkan ke tabel user kita. Oke, kita buat request di sini. Serializer sama dengan user serializer. Kita belum buat user import ya. Kita import dulu serializer, import user serializer. Oke, user serializer data sama dengan request data. Kemudian kita ngecek serializer ini valid atau tidak. If serializer maka is valid, maka kita simpan ke database. Oke,
user sama dengan user. Kita sudah sudah ini, kemudian dot object ini huruf kecil ya, variabelnya huruf kecil, object create user sama dengan user. Sebentar, kita jangan create dulu, kita get dulu datanya by username, user name sama dengan request data user. Oke, kemudian user ini kita set password dulu, set password dengan request data password. Oke, user save. Nah, save jadi bawah saja. Oke, ini kita sudah bisa nyimpan requestnya ke dalam database kita, tapi kita langsung balikin token. Misalnya setelah registrasi kita langsung balikin detail user dengan tokennya sekalian. Bisa juga kalau misalkan nanti harus konfirmasi email dulu, kita tidak perlu berikan token dan detail user, tapi setelah nanti dia login baru kita berikan token. Tapi ini kita langsung berikan dengan tokennya. Kita buat token di sini kecil, token sama dengan token object create. Kita buat dulu tokennya dari user. Oke, kemudian kita return response. Oke, token ini status. HTTP 201 created. Oke. Nah, kalau misalkan ini kondisi jika requestnya valid. Nah, kalau misalkan requestnya tidak valid, kita return di sini, return response, kemudian serializer.error. Status sama dengan status .http 400 ya, bit request. Oke, kita save. Sekarang kita akan coba register di sini, post http, kita copy dari sini, sign up. Oke. Nah, URL ini kita belum buat, jadi kita harus buat URL-nya ini di sini, import sign up. Oke, jangan lupa komanya. Oke, kita buat requestnya di sini, content type
headernya application JSON, kemudian requestnya kita ada data di sini. Oke, ini ya, kita save, kita coba send request, assert error. Nah, ini error, kita lihat di sini, class missing meta model. Oh iya, serializer ini ya, meta model. Objek, oh salah penulisannya, harusnya user sama dengan user. Coba kita request ulang. Send request. Di sini asset error, katanya fill at all. Oops, kita salah ngambil ini ya. Terubah ini jadi ini field, karena ada relasi ke tabel-tabel lain. Kita ganti username, misalnya name Mido. Ini kita ganti jadi Mido, password sama 134 ya. Oke, kita send request. Sign up, type error, user reliever, token is JSON serializer. Wow. Token.key ya, kita ganti lagi ini username-nya YT. Oke, kita send request. Oke, ini sudah berhasil, kita mendapatkan token. Kemudian ada user detailnya di sini. Oke, sekarang kita coba login menggunakan username ini, kemudian passwordnya 134. Kita login. Oke, berhasil ya. Ups, bentar, sensor rebel. Di loginnya kita mana ya? Oh ini token.key, terus di sini serializer ya. Serializer. Serializer instance user. Oke, jadi di sini serializer data save. Kita coba login.
dan series not access value. Oke. Instance. Oke. Oke, ini password token berhasil, detail usernya. Nah, login kita sudah berhasil, sign up-nya sudah berhasil. Oke. Ini data yang kita kirimkan, misal emailnya ini email tidak valid misalnya seperti ini pasti berhasil, cuman kita maunya email ini benar-benar format email. Jadi nanti kita buatkan validasi emailnya, format emailnya ini harus bentuk email, lalu username misalnya minimal karakternya berapa, kita buatkan validasinya ketika sign up. Kita akan buat validasi di sini. Di video berikut kita akan buat validasi sign up-nya. Oke.